Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood. Nah, rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, perkenalkan dulu nih sebelumnya. Saya Ica, saya akan menemani rekan-rekan sampai akhir acara nanti. Jadi jangan sampai bosan-bosan ya semuanya lihat Ica hari ini. Nah, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon dibantu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, selagi kita menunggu rekan-rekan untuk isi absennya, mungkin Ica bacain dulu ya, sudah ada yang absen belum ya di kolom chatnya kita? Wah, ini udah banyak banget ya, ada yang dari Jakarta, halo, dari Padang juga ada, kemudian dari Denpasar, dari Sleman, terus kemudian dari Cianjur, Jawa Barat. Waduh, semuanya kayaknya kumpul nih hari ini, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia hari ini kumpul buat dengerin workshop Kampus Bisnis GoFood volume 11 hari ini. Nah, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, selagi juga menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung nih di roomnya kita, Ica mau jelasin dulu mungkin sedikit tentang acara kita hari ini ya. Jadi acara hari ini tuh tentang apa gitu kan. Jadi kampus bisnis kali ini merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut nih untuk tetap bisa relevan dan juga dengan kebutuhannya konsumen gitu kan. Sehingga workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai tren bisnis kuliner 2022. Wah, nggak kerasa ya rekan-rekan semuanya udah tahun 2022 aja nih. Ica mau ucapin juga selamat tahun baru buat rekan-rekan semuanya. Semoga tahun ini kita semua semakin sukses dan juga sehat-sehat selalu ya rekan-rekan, karena kesehatan itu paling penting nih sekarang ini. Gitu. Nah, selanjutnya juga Ica hari ini ditemenin sama dua orang narasumber kita yang keren-keren banget nih dan juga expert di bidangnya ya. Yang pertama ada Kak Amanda Larissa Fadilah. Beliau adalah selaku content specialist Merchant Academy. Halo Kak Amanda, mungkin boleh disapa dulu nih Kak rekan-rekan kita yang sudah bergabung hari ini. Halo semuanya, halo Bapak Ibu partner GoFood, selamat siang, dan halo juga Mbak Ica, semoga nggak bosan ngeliat saya lagi nih kayaknya. Iya, semoga Kak Amanda juga nggak bosan ya lihat Ica hari ini ya. Oh enggak dong. Baik, terima kasih Kak Amanda. Nanti kita bakal ngedengerin nih rekan-rekan semuanya presentasi yang akan langsung disampaikan oleh Kak Amanda. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bapak Rex Marindo selaku CEO Foodies. Foodies ini adalah salah satu platform F&B EdTech yang pertama di Indonesia. Halo Pak Rex Marindo, mungkin boleh disapa dulu nih Pak rekan-rekan kita yang sudah bergabung hari ini. Halo Ica, halo halo, halo Halo. Ica, halo rekan-rekan semua, halo Amanda juga, salam kenal ya semua. Iya, baik. Terima kasih Pak Rex Marindo. Nanti kita juga bakal ngedengerin nih rekan-rekan semuanya presentasi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Rex Marindo. Nah, selanjutnya Insya mau kasih tahu nih, mau mention sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi nanti di setiap akhir sesi presentasi kita akan mengadakan sesi Q&A nih rekan-rekan. Jadi ada sesi tanya jawabnya. Dan buat rekan-rekan yang punya pertanyaan, boleh banget langsung di drop aja pertanyaannya di kolom Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan. Karena nanti untuk 5 pertanyaan yang terbaik dan terpilih nih bakal dapet merchandise eksklusif secara gratis dari Gojek. Jadi jangan sampai nggak nanya ya rekan-rekan semuanya ya. Nah terus kemudian juga Ica dapat bocoran dan bisikan nih tadi sebelum acara yang mulai bahwa hari ini nanti di akhir sesi acara itu kita juga akan ada sesi kuis berhadiah nih rekan-rekan. Jadi ada hadiah GoPay untuk 10 orang pemenang. GoPay-nya itu Rp100.000 nih dengar-dengar. Jadi buat rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, mohon dipastikan untuk stay tune terus sampai akhir acara dan jangan kelewatan untuk sesi kuis berhadiahnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya daripada kita berlama-lama nih, mungkin dari rekan-rekan juga udah pada nggak sabar pengen denger langsung pemaparan materi yang akan disampaikan sama narasumber kita yang keren-keren banget. Nah, langsung aja kalau begitu kita dengarkan yang pertama langsung dari Kak Amanda Larissa. Halo Kak Amanda, apa sudah siap nih Kak? Halo, sudah. Siap ya, baik. Nanti kita akan mendengarkan Kak Amanda membawakan materi tentang Bistips dan juga bakal menjelaskan gimana ya caranya Bistips itu bisa membantu rekan-rekan usaha semua di tahun 2022 ini. Baik, kalau kita langsung aja pada Kak Amanda kami persilahkan.
Oke, terima kasih banyak Ica untuk waktunya sebelumnya. Halo Bapak Ibu semua, lagi-lagi saya menyambut selamat siang semuanya. Dan mungkin berhubung bulan ini masih bulan Januari ya, masih pertengahan bulan Januari, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru dulu nih untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru 2022. Semoga kondisi di Indonesia ataupun di dunia ini kian membaik ya dari COVID-19 seperti yang kita tahu juga. Dan semoga yang penting usahanya Bapak Ibu semua ini bisa tetap kian meningkat dan juga sukses, tetap maju terus pokoknya gitu ya. Nah, ngomongin soal usaha yang sukses, pasti Bapak Ibu kepo nggak sih gimana sih cara untuk bisa mungkin meningkatkan usahanya di tahun 2022 ini? Apa sih cara terbaiknya, tipsnya gimana sih gitu ya? Pengen tahu nih informasi-informasinya seperti apa dan kira-kira bisa saya temukan di mana ya Mbak informasi? Nah, ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu menyangkut hal tadi, di mana kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar juga gitu ya, kalau di Gobis kita sekarang sudah ada salah satu fitur gitu ya, nah, informasi banyak banget. Nah, untuk detailnya seperti apa, saya coba share screen dulu ya. Gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa lihat belum ya? Materinya seperti apa? Sudah bisa? Sudah kelihatan ya? Oke, siap. Nah, kira-kira Bistips ini apa sih Mbak Amanda dan gimana caranya Bistips ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa meningkatkan usaha gitu. Nah, jadi Bistips ini merupakan sebuah media pembelajaran interaktif gitu ya Bapak Ibu, di mana kita memberikan edukasi ataupun informasi bagi Bapak Ibu semua mengenai mungkin ada Bapak Ibu yang bingung nih, gimana sih cara untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Gobis gitu. Mau tahu kira-kira tutorialnya seperti apa? Kita juga menyediakan informasinya. Atau tadi Bapak Ibu pengen, aduh gimana sih caranya mau ningkatin usaha, gimana bisa usahanya biar makin oke, atau gimana sih bisa cara untuk nge-keep pelanggan-pelanggan ini bisa tetap setia di outletnya Bapak Ibu. Nah, semua informasi seperti tersebut, tips and triknya gimana, bisa juga Bapak Ibu temukan di Bistips ini. Karena kita menyediakan informasi-informasi tips and triknya juga. Nah, terkait tips and trick, saat ini semenjak 2021 kemarin kita sudah bekerja sama juga nih dengan Foodies gitu ya. Jadi dari timnya Bapak Rex juga untuk menyediakan materi-materi atau konten-konten untuk bisa meningkatkan mungkin omsetnya Bapak Ibu, tips and trick meningkatkan omset, meningkatkan pelanggan, transaksi dan lain-lain. Jadi bisa juga Bapak Ibu temukan informasinya di sini gitu ya. Dan informasi yang kita berikan ini nggak monoton ya Bapak Ibu, jadi ada banyak banget materinya, jenisnya. Mungkin yang pertama kalau Bapak Ibu suka baca, kita juga menyediakan artikel, one pager, PPT, atau bagi Bapak Ibu yang sukanya nonton gitu ya, nah kita juga menyediakan materinya dalam bentuk video. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa nih dengan adanya fitur Bistips ini? Yang pertama, Bapak Ibu jadi bisa mendapatkan akses untuk materi edukasi yang gratis dan juga praktis. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua ya yang mengikuti webinar hari ini dan mungkin sebelumnya juga udah registrasi gitu ya. Nah, kita sudah memberikan aksesnya kepada semua Bapak Ibu yang sudah registrasi gitu ya. Jadi spesial untuk Bapak Ibu semua sudah kita berikan aksesnya. Karena akses dari Bistips ini masih limited, jadi hanya mitra usaha terpilih aja yang bisa mendapatkan akses Bistipsnya gitu ya. Dan juga praktis hanya bisa dibuka atau diakses materinya itu melalui Gobis aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu device-nya udah ada aplikasi Gobis, dimanapun, kapanpun ini Bapak Ibu bisa buka materi-materi yang kita berikan gitu ya, bisa membuka Bistipsnya. Dan melalui Bistips ini kita juga selalu menyediakan informasi yang up to date. Jadi setiap bulannya itu kita selalu memberikan materi-materi baru yang bisa Bapak Ibu baca atau tonton seperti itu ya. Sehingga dengan informasi-informasi yang kita berikan ini kita harap bisa meningkatkan performanya Bapak Ibu semua dan juga meningkatkan potensi keuntungan bisnisnya gitu dari materi-materi yang kita berikan. Seperti itu.
Nah, caranya gimana nih Mbak? Udah penasaran banget gitu ya. Nah, ini caranya mudah banget. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah buka gitu aplikasi Gobisnya, ini langsung aja buka ya atau klik tab lainnya yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kemudian di bagian atas nih di antara tombol-tombol promo, menu, stok habis dan lain-lain, ini Bapak Ibu bisa menemukan tombol bis tips gitu ya yang ikonnya itu berlambang bohlam, lampu bohlam berwarna kuning seperti ini. Nah, ini bisa langsung aja klik bis tipsnya. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuka bis tips, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa halaman berikut seperti yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan halaman deskripsi singkat mengenai bis tips gitu ya. Nah, ini bisa dibaca, lalu kemudian bisa diklik lanjut. Lalu yang kedua, nanti Bapak Ibu akan kita minta persetujuannya untuk memberikan akses mengenai email, nomor HP, dan juga profil. Ini kita tidak akan menggunakannya untuk macam-macam, hanya untuk keperluan bis tips aja, untuk bisa mengidentifikasi kira-kira materi apa sih yang cocok untuk Bapak Ibu semua. Karena materi yang kita berikan di sini itu akan kita tujukan gitu ya, khusus untuk produk-produk tertentu. Misalkan mungkin Bapak Ibu yang terdaftar di GoFood dan juga mungkin GoKasir, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi mengenai GoFood dan GoKasir. Tapi ada juga nih mungkin Bapak Ibu yang terdaftar di GoPay misalkan. Nah, maka nanti kita juga akan memberikan materi-materi khusus mengenai GoPay kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk itu kegunaannya. Lalu kemudian kalau setuju Bapak Ibu bisa klik setuju. Dan kemudian nanti Bapak Ibu akan kita berikan opsi untuk memilih bahasa apa yang ingin Bapak gunakan di bis tips. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nanti dipilih aja. Kemudian yang terakhir nanti Bapak Ibu akan mendapatkan halaman mengenai manfaat singkat mengenai bis tips. Gitu ya. Jadi bis tips ini manfaatnya apa aja bisa dibaca. Atau Bapak Ibu juga mau baca syarat dan ketentuan kita juga bisa di halaman ini. Lalu kemudian bisa klik mulai. Nah, kalau sudah klik mulai, nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman berandanya bis tips. Baru deh nanti di sini Bapak Ibu bisa cari-cari nih informasi-informasi yang dibutuhkan seperti tadi ya tutorial mengenai Gobis ataupun tips and trick yang Bapak Ibu butuhkan di sini. Gitu. Materi-materinya Foodies juga beberapa sudah ada yang kita masukkan di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu lebih lanjutnya nih gimana ya gitu, kalau udah buka materinya nanti materinya bentukannya seperti apa Mbak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mau lihat langsung gitu. Nah, di sini saya akan langsung mendemokan aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat experience atau pengalaman langsung ketika buka bis tips. Jadi nanti kalau mau buka bis tips nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Ini coba aku share screen lagi. Ya, kita coba. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu ya, kita bisa langsung aja buka aplikasi Gobisnya, gitu ya. Lalu kemudian buka nih di pojok kanan bawah, klik aja langsung tab lainnya, lalu kita lihat ya di bagian tengah atas itu sudah ada icon tombol yang berikon bohlam warna kuning seperti ini ya, ada bis tips, bisa langsung diklik. Nah, nanti berhubung saya ini sudah lebih dari satu kali buka bis tips, maka saya sudah tidak lagi tuh tadi ya dapat halaman seperti manfaat bis tips, deskripsi singkat mengenai bis tips, terus pilihan opsi bahasa dan lain-lain. Sehingga kalau sudah lebih dari satu kali buka bis tips, ini aksesnya jadi lebih mudah. Sekali klik tombol bis tips, maka akan langsung masuk ke halaman beranda gitu ya. Jadi stepnya lebih singkat seperti itu. Nah, baru deh di sini Bapak Ibu mau cari materi apa aja, di sini bisa dilihat mungkin dari rekomendasi materi yang kita berikan, atau di bawahnya juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah baca nih semua materi yang ada di bis tips gitu misalkan, terus mau tahu kira-kira materi yang baru tuh apa sih gitu ya, mungkin belum pernah dibaca oleh Bapak Ibu, bisa lihat juga di bagian baru untuk Anda. Di sini Bapak Ibu bisa lihat materi-materi yang baru aja kita upload dalam waktu mungkin kurang lebih 1 bulan seperti itu.
tahu di bagian bawah ini kita juga menyediakan beberapa kategori gitu ya. Jadi di sini dari masing-masing kategori ini memiliki materi-materi yang berbeda-beda gitu. Nah, misalkan contohnya ya, tadi Bapak Ibu pengen tahu nih cara-cara tips and trick gitu ya, misalkan untuk tadi meningkatkan omset, terus mungkin mau tahu juga gimana sih cara keep pelanggan yang setia. Nah, ini kita bisa buka tadi ya, inspirasi Gobis. Nah, di sini ada berbagai macam banget tips and trick ya, yang mungkin Bapak Ibu juga butuhkan, yang tentunya juga bermanfaat. Nah, ini bisa Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mencari materi yang diinginkan. Nah, misalkan ya, saya buka gimana sih cara mempertahankan pelanggan agar tetap setia nih. Wah, ini ada informasinya. Bisa langsung diklik aja untuk buka materinya. Lalu kemudian bisa langsung klik mulai yang ada di pojok kanan bawah. Ya. Nah, baru deh nanti di sini kita bisa lihat materi dari cara mempertahankan pelanggan agar tetap setia seperti apa. Gimana sih tipsnya? Oh, kita bisa lihat. Yang pertama bisa jaga kualitas produk. Atau mungkin ternyata ini tampilannya cukup kecil, kita bisa zoom dengan klik tombol plus atau minus yang di bawah ini ya. Nah, ini bisa jadi lebih besar untuk menyesuaikan bacanya Bapak Ibu semua. Yang pertama, jaga kualitas produk. Lalu 2, buat loyalty program. 3, buat jalur komunikasi dan lainnya. Untuk lebih detailnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung aja baca di sini. Kalau sudah membaca materinya, nanti Bapak Ibu langsung aja nih klik selesai gitu ya. Maka akan muncul materinya sudah selesai gitu. Nanti diklik lagi selesai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan halaman selamat bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan materinya. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin mau memberikan kesan pesan terhadap materinya, bisa langsung aja klik ambil survei gitu ya. Lalu misalkan Bapak Ibu suka terhadap materinya, bisa langsung klik jempol aja, atau mungkin tidak suka gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih kenapa sih suka, karena materinya mungkin bermanfaat, atau sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu gitu. Baru nanti bisa langsung diklik kirim. Atau Bapak Ibu punya masukan-masukan lainnya, misalkan mau dapat materi lain mengenai materi A, B, C, D gitu ya. Nanti bisa langsung masukkan aja di sini, masukannya seperti apa, lalu bisa Bapak Ibu klik kirim. Gitu, singkat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat progres mengenai materi yang sudah kami berikan, kira-kira sudah menyelesaikan berapa materi gitu ya, atau ada materi apa aja sih yang belum pernah Bapak Ibu baca. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung aja buka ke halaman profil yang seperti ada di sini ya. Lihat di bawah, pojok kanan bawah ada profil, bisa langsung diklik, nanti akan langsung bisa lihat halamannya. Nah, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa langsung aja klik materi saya gitu ya. Kira-kira materi apa aja sih yang masih dalam proses, yang belum dipelajari, yang sudah selesai, atau semuanya nanti bisa Bapak Ibu klik masing-masing di sini gitu ya. Jadi bisa lebih detail gitu Bapak Ibu. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya berikan. Semoga nanti nih Bapak Ibu bisa jadi lebih jelas gitu ya mengenai materinya, mengenai bis tipsnya. Nanti detailnya bisa langsung dicoba-coba juga gitu ya. Nah, tapi mungkin saya ada informasi tambahan nih Bapak Ibu. Jadi, misalkan ternyata di sini walaupun sudah saya berikan aksesnya semuanya, tapi mungkin ada yang masih 1 atau 2 dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan aksesnya, ternyata ya. Nah, ini bisa langsung aja request aksesnya di bit.ly/daftar bistips. Nanti kita akan berikan aksesnya langsung untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Maksimal dalam kurun waktu 7 hari gitu. Lalu atau kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kendala, bisa langsung aja raise kendalanya di bit.ly/form kendala bis tips. Jangan lupa nih setiap ada huruf besarnya ini diikuti, karena kalau tidak bisa mengakses formnya ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan. Dan kemudian kalau misalkan Bapak Ibu juga memiliki masukan-masukan untuk kita agar kita juga bisa lebih meningkatkan produk ke depannya, Bapak Ibu bisa langsung aja masukannya di bit.ly/bis tips feedback.
gitu ya. Atau mungkin di luar sesi ini juga Bapak Ibu mengalami kendala-kendala yang saya harap tidak pernah dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Tapi jika ini terjadi, bisa langsung ajukan saja kendalanya gitu ya saat mengakses Bistips ke Pusat Bantuan Mitra Usaha kita di 1500171 atau email ke mitrausaha@gojek.com. Semoga informasinya bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Amanda. Tadi penjelasannya sudah detail sekali nih Bapak Ibu sekalian tentang Bistips dan juga manfaat kegunaan dari Bistips. Jadi di Bistips ini Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa belajar nih gitu kan. Jadi sambil jualan gitu kan untuk mengembangkan usahanya juga kita sambil belajar juga melalui Bistips. Karena banyak sekali materi-materi yang sudah diupload dan juga tadi sudah disampaikan oleh Kak Amanda juga sudah berkolaborasi sama Foodies ya Kak ya. Jadi materi-materi dari Foodies juga sudah ada yang masuk sebagian ke Bistipsnya gitu. Nah ini tadi Ica sambil baca-baca komen nih sewaktu Kak Amanda menyampaikan materinya, ada yang kasih testimoni langsung nih Kak. Aku sudah menyelesaikan 58 tips dari 64 tips yang disediakan di Bistips gitu katanya. Ini dari akun atas nama Shelvia Tri Lestari. Wah ini sudah Wah, setiap hari kayaknya buka Bistips ya Kak Amanda ya. bener loh, terima kasih banyak loh Ibu sebelumnya untuk antusiasnya. Kayaknya Kayaknya ini ya, apa namanya, tertarik banget gitu ya untuk membaca semua materi-materi yang ada di Bistips ini. Semoga memang materi-materi yang kita berikan ini selalu bermanfaat ya untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk antusiasnya loh. Semoga bisa Hebat. bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian juga ada testimoni langsung dari Akhira Yolanda. Alhamdulillah sudah mempelajari materi di Bistips hampir selesai gitu Wah, katanya. Ya, lumayan banyak nih ternyata Kak Amanda yang sudah akses Bistipsnya dan juga sudah ada juga yang ada beberapa tapi yang masih belum dapat aksesnya nih untuk di Bistips. Tadi sudah oke. dijelaskan juga sama Kak Amanda untuk bisa langsung di request ya Kak ya ke linknya tadi di Benar. bit.ly apa tadi daftar Sering Bistips. daftar Bistips ya. Iya, Jangan lupa benar banget. huruf Delta, Bravo, dan T-nya itu besar ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bisa didaftarkan aja di bit.ly garis miring daftar Bistips. Benar D dan banget. B, T-nya itu besar gitu ya Ya, hurufnya. Baik, selanjutnya benar. kita masuk ke sesi pertanyaan nih Kak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mm-mm. Pertanyaan pertama dari Rini Wiratrini. Sore Oke. Kak Amanda, saya sering mencoba buka Bistips, tapi kenapa ya loadingnya itu lama banget dan apakah itu pengaruh dari internet juga nih Kak? Gitu katanya. Benar banget ya. Jadi memang, karena ini, produk juga gitu ya, dalam bentuk produk, maka ini sangat mempengaruhi, koneksi gitu untuk bisa membuka Bistips. Jadi loading time-nya itu sangat berpengaruh terhadap koneksi. Jadi pastikan, untuk membukanya Bapak Ibu memiliki koneksi yang cukup kuat gitu ya, sehingga proses untuk loading-nya, membuka Bistipsnya, membuka materinya, dan lain-lain ini akan lebih lancar, seperti itu ya. Jadi pastikan dulu nih koneksinya bagus atau tidak gitu. Karena kalau nggak pasti jadi lama banget gitu. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijawab langsung nih Kak Rini ya sama Kak Amanda tadi tergantung dari koneksi internet juga. Jadi harus bagus koneksi internetnya biar kita bisa lancar nih belajarnya di Bistips gitu kan. Kemudian pertanyaan Betul. selanjutnya, apakah konten pada Bistips itu sebatas bagaimana cara menjalankan bisnis secara operasional atau Mm-mm. apakah ada kemungkinan ke depannya bisa untuk informasi masalah kayak legal bisnis, terus kemudian misalnya kayak izin usaha dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, ya ini tidak menutup kemungkinan juga ya Bapak Ibu, karena pasti soal legal dan lain-lain ini juga berkesinambungan dengan usahanya Bapak Ibu semua. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita memberikan informasi dan materinya juga gitu ya. Nah kalau memang hal-hal seperti ini tadi dirasa memang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa banget Bapak Ibu juga memberikan feedbacknya tadi ya, melalui link yang sudah saya berikan. Atau kalau sudah diberikan langsung seperti ini, tenang aja, akan tetap saya catat gitu ya Bapak Ibu untuk masukannya. Terima kasih. Nanti kita akan coba consider ulang untuk mungkin materi di bulan depan atau bulan depannya lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin sekedar informasi juga tambahan kali ya mengenai materi yang ada di Bistips. Seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya bahwa kan setiap bulannya kita ada nih materi-materi baru gitu ya Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa untuk menunggu materi-materinya juga karena yang terakhir
ini baru saja di kemarin gitu ya, di tanggal 18 kita memberikan materi baru lagi nih untuk Bapak Ibu semua. Bisa ada yang terkait dengan promo dan juga tips-tips lainnya. Jadi mungkin bisa juga nih coba sambil dibaca-baca, dicari tahu juga materinya, semoga bermanfaat ya lagi-lagi untuk Bapak Ibu gitu. Oke, baik. Nah, jadi tenang aja nih Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan materi yang Bapak Ibu pengen belajar gitu ya, tapi belum ada nih di Bistipsnya, nanti tenang aja, pelan-pelan bakal dimasukin nih sama Kak Amanda gitu ya materi-materinya gitu. Jadi terkait legal bisnis dan lain sebagainya itu juga nanti akan menyusul seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Amanda dari Warung Sate Solo Indah, Jakarta Timur. Pertanyaannya adalah, Kak, untuk Bistips ke depannya akan ada ujian nggak nih setiap modul pembelajarannya? Wah, ini malah pengen dapat ujian nih Kak Amanda. Gimana nih Kak? Wah, ini unik ya. Sebenarnya kita juga sudah sempat membahas mengenai hal ini, jadi tunggu saja tanggal mainnya, apa yang akan terjadi, karena masih dalam proses pengembangan juga nih ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ada kuis atau dan lainnya. Dan yang pastinya kalau misalkan sudah akan kita berikan gitu ya fitur seperti kuisnya, atau mungkin ada juga yang pernah saya dengar pengen nih ada leaderboard, jadi pengen lihat kira-kira dengan Bapak Ibu sudah membaca sekian banyak materi, Bapak Ibu nih sudah mendapatkan posisi apa sih yang ada di Bistips gitu ya. Mungkin ternyata Bapak Ibu karena saking rajinnya buka Bistips, ternyata Bapak Ibu nih mendapatkan peringkat yang pertama misalkan. Nah, pengen tahu nih informasi-informasi seperti itu, tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti nanti kita akan berikan informasi lebih lanjut kalau memang sudah bisa Bapak Ibu nikmati fitur-fitur seperti itu ya. Ditunggu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Amanda. Jadi Terima ditunggu aja nih Bapak Ibu kasih. sekalian yang pengen ujian gitu ya. Ujian materi-materi Bistips, tenang aja nanti seiring dalam berjalan waktu akan ada perkembangan-perkembangan terus nih yang bakal dilakukan sama timnya Kak Amanda juga ya Kak ya. Betul banget. Terima kasih banyak Kak Amanda. Mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir nih untuk Kak Amanda, karena selanjutnya kita bakal move ke sesi presentasi yang selanjutnya. Jadi terima kasih banyak sampaikan materinya dan juga tadi kasih jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang sudah masuk ya Kak Amanda ya. Iya, terima kasih Mbak Ica, terima kasih Bapak Ibu partner GoFood semua. Semoga usahanya semakin maju ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Amanda. Kalau begitu, langsung aja nih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kita langsung masuk ke sesi presentasi yang kedua, yang akan disampaikan langsung sama Bapak Rex Marindo, selaku CEO dari Foodies. Nah, tadi sudah Ica sempat jelaskan, Foodies ini adalah salah satu platform gitu ya, buat belajar terkait bisnis F&B. Jadi ini platform F&B EdTech pertama di Indonesia nih Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung aja kepada Bapak Rex Marindo, apa sudah siap nih Pak? Halo Ica, suaranya jelas nggak, Cak? Jelas-jelas, Pak. Oke, oke. Ya, baik. Kalau begitu langsung aja kepada Bapak Rex Ya, Marindo, kami persilakan. Ya. Ini mungkin agak sedikit nge-lag ya, Bapak Rex. Agak putus-putus nih suaranya, Bapak. Mohon maaf. Oke, baik. Mungkin Bapak Rex sedang mengalami gangguan teknis. Ya, halo? Ya. Baik, nah mungkin selagi kita menunggu untuk Bapak Rex, tadi kayaknya terkendala sinyal nih mungkin ya. Nah ini sudah join kembali. Halo Pak Rex. Halo Ica, jelas nggak ya suaranya? Ya, oh sudah jelas ini Pak sekarang. Oke, oke, oke. Tadi kayaknya ada ini. Oke, kalau Baik. gitu aku mulai aja. Wah, ini sepertinya Halo. putus lagi nih suaranya. Iya, halo. Stabil. Mungkin terkendala sinyal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi selagi kita menunggu Pak Rex, apa sudah ini? Ya, baik.
Wah, ini masih putus-putus nih. Mohon maaf Bapak Rex, sinyalnya masih kurang stabil sepertinya ya. Iya, jadi selagi kita menunggu nih rekan-rekan Bapak Rex untuk bergabung kembali, karena terkendala sinyalnya, ini tadi, ada beberapa pertanyaan juga nih yang Ica lihat di kolom chat-nya dan juga tab Q&A-nya. Jadi ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang belum bisa mendapatkan akses untuk Bistips. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Kak Amanda bahwa memang untuk sekarang ini ada beberapa akun-akun Gobis yang belum punya akses untuk Bistips ini. Jadi Bapak Ibu bisa request aja nih untuk aksesnya. Jadi melalui link bit.ly daftar Bistips D T dan D daftar Bistips D, B, dan T-nya itu hurufnya besar seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja di-request ke sana biar nanti langsung bisa dapat nih akses untuk Bistipsnya di akun Gobisnya gitu. Nah, ini Bapak Rex sudah kembali join. Halo Pak Rex. Halo, Cak, kedengaran? Iya, alhamdulillah kedengaran Pak udah. Oke. Baik, langsung aja kalau begitu Bapak Ibu. Padahal tadi Pada Pak Rex kami persilakan. pas Amanda pas mulai ini ya. Oke, oke. Oke, teman-teman begini ya. Nah, jadi hari ini Halo. Ya, mohon maaf masih putus-putus nih Pak tadi suaranya. halo. 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 Iya, nah ini sudah jelas nih Pak. Oke, waktunya berapa lama, Cak? Waktunya ada 30 menit Bapak. Oke, kalau gitu. Ya, baik. Oke deh. Wah, ini suaranya hilang lagi nih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Mungkin masih terkendala sama sinyal nih dari Pak Rex. Halo. Baik, Pak Rex, ini suaranya masih putus-putus nih Pak, mohon maaf. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang sudah hadir karena kita online nih ya, jadi terkendala sinyal baik. Nah, ini Pak Rex sudah kembali bergabung. Halo, halo, Cak. Kedengaran, Cak? Ya, kedengaran Bapak kalau sekarang. Oke, kenapa ya? Dari tadi padahal lancar pas Amanda. Pas sesi saya ini apa namanya menghilang. Oke, kalau gitu. Nah, ini sudah jelas nih Pak. Oke. Oke, kalau gitu thank you banget ya teman-teman semua apa namanya atas waktunya. Jadi aku coba akan sharing buat teman-teman semua kira-kira bisnis insight apa aja di tahun 2022 ini yang bisa menjadi apa namanya satu nah tambahannya. Oke. Baik, ini suaranya mohon maaf Bapak putus lagi. Iya, mungkin videonya boleh dimatiin dulu aja Pak Rex. Jadi tinggal dibuka aja untuk slide presentasinya gitu.
Nah, mohon maaf Bapak Ibu semuanya rekan-rekan yang sudah hadir nih, karena kita online gitu ya, jadi, terkendala sinyal itu sering sekali nih gitu kan. Jadi kalau misalkan sinyalnya kurang kuat gitu, jadi bisa ada kendala, teknis gitu ya. Ini tadi Ica baca juga ada beberapa yang tanya di tab Q&A dan juga di kolom chat-nya terkait perubahan, data usaha. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung aja akses di fitur bantuan di aplikasi Gobis-nya, gitu. Nah, ini Pak Rex sudah kembali join nih. Halo, Halo Cak. Pak Rex, iya, halo. Oke, mungkin semoga jelas ya. Aku udah putus linknya tadi, aku sambungin lagi pakai link yang baru ya. Oke, baik Bapak. Ini sudah jelas nih Pak kalau sekarang. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, biar nggak membuang waktu lagi ya, gitu. Jadi hari ini aku coba akan sharing tentang 20 pembelajaran insight penting ya di 2022. Kira-kira ini apa aja sih yang akan bisa teman-teman pelajari ya untuk dijadikan sebuah insight penting dalam menjalankan bisnis kulinernya. Ya, nah ini ada 20 seru banget ya. Nanti satu-satu kita akan ulik ke depannya ya. Jadi harus stay tune terus nih di Gobis ya untuk mendapatkan berbagai detail insight yang akan kita sharing ke depannya lebih detail lagi. Ya, aku share screen lagi. Aku mau tampilin video nanti. Jadi aku coba cek dulu suaranya. Oke. Apa aja nih 20 hal itu? Ya, nah ini nanti teman-teman akan lihat. Jadi masuk ya, semoga ini nanti bisa menjadi apa namanya pelajaran buat teman-teman semua bagaimana kita bisa mengambil setiap pelajaran dari detail-detailnya ya. Oke. Nah, yang pertama ya. Yang pertama dari 20 insight yang teman-teman perhatikan di tahun 2022 adalah yang pertama adalah kuasai ilmu konten ya. Nah, ilmu konten ini salah satu ilmu wajib ya yang harus teman-teman kuasai, khususnya bisnis-bisnis UMKM ataupun bisnis-bisnis yang memang punya keterbatasan budget dalam melakukan kegiatan promosi. Nah, ilmu konten ini bisa menjadi sebuah hack growth ya, hack growth atau bisa menjadi sebuah jembatan kelebihan di mana teman-teman bisa membangun awareness, bisa membangun sales ya, tapi dengan biaya yang murah. Nah, ilmu konten ini sebetulnya bisa dikerjakan oleh siapa aja nih. Ya, tidak harus orang-orang yang jago konten. Yang penting nanti tahu bagaimana membangun dan membuat konten. Ya, nah ini contoh misalnya ya. Aku tampilin di sini contoh. Nah, Mau kemana? Mau ketemu ini sama usaha untuk setiap hari menciptakan bisnisnya dengan lagi dulu ya. Ini Cak, suaranya masih kedengaran nggak? Takutnya tiba-tiba hilang. Iya, tadi rada putus-putus Pak, tapi sekarang sudah lancar. Tiba-tiba Nah, ini putus-putus lagi share-nya nih biar kalau sekarang Pak. nggak berat. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Oke. Iya, ini putus-putus lagi nih Pak, mohon maaf. Lagi ya. Kalau nggak ada ininya lancar nggak, Cak ya?
Iya, coba videonya dimatiin dulu aja, Pak. Jadi share untuk PPT-nya aja gitu. Oke deh kalau gitu. Baik. Ini lancar ya kalau nggak ada videonya ya? Iya, kalau nggak ada videonya lancar, Pak. Mungkin trafficnya lagi berat banget. Oke deh kalau gitu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kan lihat materinya bukan lihat muka saya. Baik, Bapak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dari 20 insight, teman-teman coba kuasai ilmu konten ya. Karena ilmu konten ini berguna banget buat teman-teman semua. Apalagi kita yang memang biasanya nggak punya budget terlalu besar dalam menjalankan bisnis kuliner kita. Ya, nah ilmu-ilmu konten ini sangat banyak dipakai sekarang ya. Dan ini rasanya udah diupload di Gobis atau belum ya? Yang kita sempat bahas tentang wow effect ya. Nah, kalau belum nanti mungkin bisa dikasih oleh Mas Yofi ilmu konten tentang yang wow effect seperti apa. Nah, itu banyak tuh detail di dalamnya. Tapi karena saya hari ini belajar tentang insight, jadi saya akan bahas beberapa poin utama aja. Nah, nanti poin-poin utama lainnya kita akan bahas detail berikutnya ya. Nah, itu yang pertama ya, terkait dengan insight. Yang kedua ya, nah pelajari insight penting bahwa kedepannya bisnis kuliner itu memerlukan apa yang dinamakan wow effect ya. Nah, wow effect ini ya kalau dilihat di gambar sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang membuat itu menjadi viral, sesuatu yang membuat brand kita itu menjadi talk of the town ya. Bisa produknya yang ekstrim, bisa caranya yang ekstrim, bisa bagaimana kita menyajikannya yang ekstrim ya. Nah, ini contoh nih sambal gami ya. Sebetulnya sambal gami ini simple. Ya, dia menjual ayam, lele dan lain-lain. Tapi penyajiannya menjadi menarik ketika sambalnya dibakar terlebih dahulu dan dijadikan showcase atau display. Ya. Nah, 4-5 bulan lalu Foodies sempat angkat nih konten ini ya di berbagai kegiatan, dan sekarang ya yang membuat model konsep seperti ini, wow, udah ada di Bali, di Bandung, di Jogja, di Palembang dan mana-mana. Ya, dan rata-rata viral di kotanya masing-masing ya, padahal sebetulnya ya as simple as jualan pecel lele juga gitu ya, jualan ayam goreng juga, tapi how to-nya. Nah, ini yang penting. Itulah kenapa kita itu sebagai pebisnis harus terus menggali dan mendapatkan insight. Ya, karena ada sesuatu yang kita lihat kemudian bisa menjadi sumber inspirasi bagi bisnis kita. Ya, nah ini contoh ya, saya akan foto keluarin ya. Nah, simpel ya, lihat. Nah, jadi kan orang tuh kalau zaman sekarang itu kan orang itu makan konten baru beli produk ya. Jadi dia tuh makanin konten dulu di TikTok, di YouTube gitu ya. Habis itu dia baru beli produknya. Gue kayaknya nge-GoFood nih, boleh juga nih yang ini ya. Nah, itu yang kedua, insight penting di 2022. Nah, yang ketiga, insight penting juga di 2022 yang mungkin bisa dikonsider oleh teman-teman juga adalah cloud kitchen menjadi pilihan bisnis kuliner yang cukup potensial. Ya, kenapa? Karena cloud kitchen ini memang capex-nya rendah, ya capex-nya rendah, opex-nya juga rendah, tapi potensi bisnisnya cukup besar, ya. Jadi ini beberapa teman-teman misalnya mendapatkan omset bisa ratusan juta itu dari cloud kitchen, dan bahkan sekarang menariknya cloud kitchen itu ya bisa juga dimitrakan atau difranchise-kan. Nah, ini menarik nih. Ya, nah kalau teman-teman nih yang pakai garasi rumah misalnya ya, atau pakai ruko kecil gitu, brandingnya dibangun dengan baik, packagingnya dijaga dengan oke, teman-teman tuh hanya punya peluang untuk bisnisnya bisa dikembangkan ya puluhan bahkan ratusan cabang. Ya, nah ini mungkin nanti topik ini kalau mau kita angkat ya sekali-sekali Cak, nanti di Gobis boleh banget nih bagaimana caranya ya kitchen saya yang sudah jago kuat di GoFood ya menghasilkan omset
brandnya mulai dikenal, bisa saya mitrakan, franchise-kan atau dikembangkan cabangnya. Wah, ini topik seru banget nih, dan ini jadi insight penting nih di tahun 2022 yang bisa teman-teman ambil. Ya. Nah, yang keempat ya, insight penting lainnya adalah delivery online sangat penting untuk validasi, akuisisi, dan sustainability. Ya. Nah, ini aku tampilin data yang aku spill sedikit ya. Sebenarnya ini akan kita launching hari Kamis nih datanya ya. Nah, lihat cara order online. Ternyata ya, order terbanyak di kalangan Gen Z dan milenial itu masih menggunakan aplikasi ya. Nah, jadi melalui GoFood dan lain-lain ya, 94%. 3%-nya melalui WA, 2% layanan hotline dan lain-lain, baru aplikasi resmi restoran itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya, wah saya kayak harus bikin nih aplikasi sendiri, ngapain? Ini cuma 1% ya. Jadi memang sudah benar kita ada di delivery online seperti GoFood. Nah, nanti strategi-strateginya itu yang penting. Ya, belajar tentang wow effect, belajar tentang branding, packaging, dan lain-lain, sehingga membuat brand kita akan lebih ya dibandingkan dengan brand lain. Nah, oke, insight yang kelima ya, bisnis kuliner itu makin menarik buat investor. Ah, ini nih. Ini gue kasih spill sedikit nih, Cak. Jadi ada teman-teman saya itu mulai menginvestasikan dananya, cara nyari yang mau diinvest, dia nyari yang rating GoFood-nya di atas 47, 48. Nah, dia cari tuh. Ya, dia searching, kemudian dia ketemuin orangnya, kemudian dia bisa invest di situ. Jadi teman-teman penting banget ya untuk membuat ya rating kita itu bagus dengan layanan yang oke, dengan program yang baik, dengan delivery speed yang cepat dan lain-lain. Karena kenapa? Ya, banyak sekarang bisnis investor yang interest banget masuk ke dalam bisnis kuliner. Ya, ini contoh-contoh aja. Ya, jualan minuman seperti Haus diinvest 30 miliar, akan masuk lagi invest series E-nya. Kalau Yummy Corp diinvest 175 miliar. Artinya teman-teman jangan melihat bahwa bisnis gue masih kecil, jangan. Ya, belajar karena bisnis itu bisa menjadi besar walaupun semua dari kecil. Ya, gue dulu bisnis mulai dari jualan di Car Free Day, gitu, jualan sambal botol. Ya, Unos kemudian bisa membangun ratusan cabang. Haus ini dulu ya sama nih seperti teman-teman ya, Mas Gufron belajar bisnis kulinernya dari nol. Belum ada Haus 4 tahun lalu. Ya, sekarang sudah menjadi bisnis yang besar, diinvest ya. Jadi potensinya luar biasa di bisnis kuliner. Ya, kuncinya belajar. Nah, yang keenam ya, database konsumen juga wajib untuk dimiliki ya, menekan biaya khususnya yang punya POS dan lain-lain ya di outletnya. Jadi kalau punya POS dipakai. Nah, nanti teman-teman punya database nih banyak. Kalau lagi ada program promo, ini aku ajarin tipsnya ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan sales di platform GoFood kita dengan memanfaatkan strategi database. Ya, kalau misalnya data kita punya, kita kemudian membuat sebuah promo di dalam aplikasi GoFood, ya. Nah, promo ini ya linknya itu kemudian kita share di database kita, ya. Sehingga orang itu automatically langsung ngelik linknya. Jadi dia langsung plug masuk link, sehingga teman-teman itu nggak lagi orang itu masuk ke sebuah halaman terlebih dahulu. Nah, lihat ya, sehingga orang akan fokus ke brandnya kita untuk membeli dan melakukan transaksi. Ya, yang ketujuh, nah ini juga nih, harga terjangkau. Jadi banyak banget nih yang nanya ya, Mas, kalau di aplikasi itu kan semua perang harga dan siapa bilang gitu ya. Teman saya yang jualan mahal-mahal juga banyak yang laku ya. Ini bukan soal jual harga murah aja ya. Betul, ketika kita ikut promo dan lain-lain ya, kemudian harga akan menjadi salah satu poin penting. Tapi ingat ya, di poin nomor 8 insight-nya, harga yang sesuai dengan nilai
itu sangat penting. Nilai itu adalah brand. Ya, teman-teman coba lihat di Jakarta ada ramen Serok, ya Serok yang ramen Serokia. Ya, ini tuh nggak murah bisnis ya. Jadi satu orang itu bisa habis 70 sampai 100 ribu. Tapi tiap kali mau datang ada aja waktunya pasti ngantri. Ya, belum GoFood-nya juga tinggi. Ya, nah di sini teman-teman lihat ya, membangun brand tidak kalah pentingnya ya dengan menjual harga murah. Ya, kalau saya lebih cenderung bisnis bangunlah brand daripada berperang harga, karena berperang harga itu nggak pernah selesai nanti urusannya. Ya, tapi kalau membangun brand, menciptakan loyalitas di konsumen, nah orang itu ya udahlah gue harganya tinggi dikit, tapi gue suka produknya, gue suka brandnya, packagingnya keren, gitu ya, variasi produknya asik gitu, udah tetap banyak yang beli kok. Ya, jadi jangan bisnis itu hanya terjebak di perang harga. Ya, oke. Yang kesembilan, bisnis kemitraan sekarang tuh sangat seksi. Ya, jadi buat teman-teman, kalau yang brandnya sudah mulai bagus, ya jualannya bagus, ya brandingnya dicakepin, nanti coba teman-teman ya di GoBiz belajar tentang bisnis kemitraan itu seperti apa sih? Karena potensinya besar dan luar biasa saat ini. Ya, kalau teman-teman sudah belajar tentang kemitraan, ya tentu akan ada proses lebih lanjut ya. Tapi ini kan insight. Jadi di 2022 akan banyak sekali bisnis-bisnis yang akan bergerak dengan cepat dia karena dimitrakan. Ya, ada beberapa peserta kemarin saya ketemu dia punya kitchen, ya dia cuma punya dia punya 2 kitchen. Total yang dia miliki cloud kitchen-nya ada 50. 48-nya adalah franchise atau kemitraan. Ya. Nah, bayangin ya, asiknya ya, nggak punya outlet gede-gede ya, tapi bisa membangun bisnis ya dengan model kemitraan seperti itu. Dan cuman punya 1-2 outlet untuk dia kelola sendiri. Sisanya mitra semua. Ya, tapi nanti strateginya gimana Mas kalau kemitraan ini? Nanti ya kita belajar dan kita akan bahas sesi khusus tentang bagaimana memitrakan bisnis cloud kitchen kita atau bisnis outlet kita. Ya, oke. Kita masuk yang ke-10 ya. Insight penting di 2022 yang juga teman-teman harus perhatikan adalah adaptasi teknologi. Ya, nah memang ini teknologi itu kadang-kadang kita tuh mikirnya ribet ya, tapi teknologi simpel aja, di mana kita bisa belajar online ya menggunakan ini teknologi yang nanti contoh teknologi e-procurement, teknologi untuk belanja tanpa ya mengantri, atau teknologi di mana teman-teman bisa belajar melihat tips-tips seperti melalui GoBiz yang tadi dijelaskan. Ini luar biasa. Wah, sepertinya ini putus-putus lagi nih Bapak Rex, mohon maaf. Iya, jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Tadi terputus lagi suaranya. Nah, ini sudah join lagi nih Pak Rex. Halo Pak Rex. Hai, putus lagi ya? Iya, tadi putus lagi Pak. Oke, baru 10 ya? Iya, di poin 10. Lanjut aja deh, gitu. Jangan menghalangi kita. Oke, aku mukanya dihilangin dulu deh ya, biar nggak berat ya. Iya, baik Bapak. Kita masuk ke yang 10 tadi ya, adaptasi teknologi. Oke, sekarang kita masuk yang ke-11 ya. Jadi teman-teman, nanti teman-teman nggak apa-apa yang terputus, nanti aku kasih slide presentasinya.
ya. Mungkin nanti dikasihnya bisa diakses di Gobis ya, Ica ya, biar teman-teman tetap mengakses gitu. Nanti bisa diambil slide presentasinya untuk dilihat-lihat lagi. Nah, yang ke-11 ini yang menarik nih ya. Jadi brand lokal makin berkembang dan makin kuat saat ini ya. Nah, jadi kita nggak usah takut nih, karena ini data nih ya. Aku spill nih ya hasil riset nih. Ya, aku spill. Ya, lihat ya, di outlet status yang memiliki outlet di daerah ya bisa menjadi pilihan terbesar ketika konsumen Gen Z dan milenial membeli sesuatu 55%. Artinya ya potensi kita sebagai pemain lokal itu luar biasa besar. Ya, nggak kalah dengan yang brand-brand nasional ataupun internasional. Ya, tapi permasalahannya teman-teman lokal ini kadang-kadang adalah ya brandingnya tuh nggak cakep, campaignnya nggak oke. Nah, hal-hal kayak gini nih ya, nggak punya wow effect-nya, terlalu mengandalkan yang penting harga murah gitu ya. Padahal teman-teman manfaatkan lokalitas itu. Ya, contoh nih, aku kasih contoh ya. Misal teman-teman jualan bebek dan ayam di lokal. Nah, teman-teman lihat nih, wah di dekat sini ada peternakan angsa nih. Nah, angsa ya. Nah, teman-teman kemudian mengeluarkan wow effect dalam bentuk menu baru. Apa itu angsa goreng misalnya. Nah, ini kan yang nasional-nasional atau internasional kan nggak bisa ngikutin teman-teman jualan angsa goreng. Dapat dari mana dia suplai angsa gorengnya? Ya, nah teman-teman jualan angsa goreng, tambahin. Ya, sehingga brand teman-teman akan jadi top of the town, obrolan, virality, di mana ini tidak bisa diikuti dengan mudah oleh national brand atau international brand. Ya, contoh lagi misalnya ada sebuah tanaman buat sambal-sambelan yang sulit sekali diikutin, misalnya munculkanlah sambal lokal. Ya, atau misalnya konsep lokal dibawa. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Lokal itu akan semakin berkembang dan akan semakin kuat karena punya identitas dan keunikan tersendiri ya. Nah, oke. Ini lokal-lokal player nih. Aku kasih lihat ya, di Jogja ada Alif Bakery, gede. Ya, cabangnya puluhan. Ya, jualan bakery. Ya. Kemudian di Bandung ada Yumaju Coffee Shop, banyak rame juga konsumennya. Kenapa? Karena punya lokalitas, punya community engage di dalamnya. Ya, nah ini salah satu kunci insight di 2022. Bangunlah lokalitas ketika kita memang bukan brand nasional ataupun brand internasional. Perkuat lokalitas kita ya. Oke, yang ke-12. Nah, ini penting banget nih. Kolaborasi akan jadi kunci penting membangun branding di 2022. Kak, kalau aku jualan ayam geprek di daerah kotaku, apa ya? Aku harus berkolaborasi dengan siapa ya? Ah, teman-teman cari KOL di daerahnya teman-teman. Ya, misalnya ada KOL yang dikenal atau influencer yang dikenal. Nah, kemudian teman-teman kontak KOL dan influencer ini, ciptakan menu baru, misalnya ya geprek by Adinda gitu. Adinda ini katakanlah KOL lah di Makassar misalnya atau di Banjarmasin, geprek by Adinda. Nah, nanti Adinda itu akan dapat omset sharing dari geprek kolaborasi tadi. Nah, bisa dibuat begitu. Ya, atau meluncurkan minuman gitu ya. Apa namanya, boba by Kribo misalnya. Ah, bobanya dibikin Kribo misalnya. Ya, nah ini akan jadi kunci penting teman-teman ke depannya, berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa aja. Sejauh itu komunitinya besar atau segmennya besar, atau followernya banyak, nah disitulah kita berkolaborasi. Dan nggak usah mikir jauh-jauh harus berkolaborasi dengan influencer-influencer yang sifatnya nasional. Ya, karena belum tentu engage-nya kuat dengan lokal. Ya, nah itu 12 poin penting ya. Oke, kita masuk yang ke-13 ya. Membangun brand value jadi kunci penting persaingan. Ya,
Mungkin Cak, nanti kita harus buat-buat nih bagaimana membangun brand value buat teman-teman ini. Ya, karena brand value itu memang satu hal yang penting banget untuk dibangun. Tapi aku kasih tips satu buat teman-teman. Ya, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaanku ini. Kalau nggak bisa, berarti brandnya belum punya value. Ya, artinya mungkin cuma jualannya murah atau ya cuma enak. Nah, so, ini pertanyaan-pertanyaan yang terus ditanya. Ya, satu, ya, apa alasan orang membeli selain harga murah? Ya. Kedua, apa alasan orang membeli selain ada promo-promo? Ya. Kenapa konsumen balik lagi, dan balik lagi? Nah, 3 hal ini harus bisa dijawab. Kalau 3 hal ini tidak bisa terjawab, artinya kita tuh belum punya brand value. Ya. Kenapa saya makan ke ramen yang harganya 80.000 ini secara rutin setiap minggu? Oh, karena punya value. Ya, ramennya enak, halal, dan dia dikenal sebagai ramen enak dan halal. Nah, oke, harganya bisa up. Oh, kenapa saya makan geprek ini? Ya, karena geprek ini packagingnya bagus, ya. Geprek ini menggunakan ayam organik. Nah, ada value-nya di situ. Ya, oh geprek ini menggunakan cabai yang dia langsung beli dari petani, ya, sehingga petani-petani ini naik taraf hidupnya. Ah, itu value. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa diceritakan ya terkait dengan brand kita. Ya. Dan cerita itu bukan tentang harga murah, bukan tentang promo-promo yang bombardir dan lain-lain. Ya, itu hanya bagian dari strategi promosi. Ya, tapi membangun brand value itu poin yang sangat penting sekali. Ya, wah ini kalau di break satu-satu ini nanti butuh kelas satu-satu nih bahasnya ya. Wah, oke, value aja, cloud kitchen aja ya, selalu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Hari ini kita exposure dulu insight-insight apa aja di 2022 ini ya, untuk nanti kita gali satu-satu ya di kesempatan berikutnya ya. Nah, yang ke-14, ini penting banget nih ya. Jadi kuasai TikTok dan Instagram. Kenapa? Nih, saya kasih lihat datanya ya. Ini data kita akan publish ya khusus hari Kamis nanti ya, di acara Foodies Conference. Kebetulan di situ ada Mas Bayu juga tuh nanti hadir gitu ya. Nah, teman-teman dapat spill-nya duluan nih ya, data ini. Nanti aku kasih data ini untuk bisa di-upload juga di GoBiz buat teman-teman khusus GoFood bisa baca duluan lebih cepat ya. Nah, jadi kalau melihat data ini coba bayangin Instagram dan TikTok yang paling sering diakses ya. Jadi itu sudah mendekati berapa tuh? 70% sendiri, 70 sekian persen. Ya, artinya kalau bisnis kita nggak ada di Instagram, tidak buat konten video di TikTok, then you have a problem. Ya, lihat sebelah kanan, urutan konten yang paling sering diperhatikan adalah video dan Reels. Ya, nah lihat tuh ya. Kalau di Instagram sekarang mulai pakai Reels. Ya, kenapa? Karena feed dan story itu engage-nya tuh jelek banget. Ya, tapi teman-teman pakai Reels, nah lihat. Nah, Kak, bikin konten kayak gimana sih biar di Reels itu banyak? Lihat-lihat aja. Coba cek Foodies Instagram ya di Reels-nya. Nah, itu konten-konten yang sekian belas ribu, sekian puluh ribu, konten-konten kayak gitu. Ya. Dan enaknya zaman sekarang teman-teman kalau develop konten ya, sedikit aku sharing ya. Ada 2 rumus aja bikin konten itu. Ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi udah konten-konten di TikTok nih. Jadi kalau lihat TikTok itu banyak-banyak follow akun-akun kuliner. Ya, biar nanti algoritmanya ke kuliner. Jangan kebanyakan nonton prank, ya nonton prank, nonton apa gitu yang nggak nyambung dengan bisnis kuliner. Ya, nah yang pertama amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, amati, tiru, plek-plek. Nah, 2 itu aja rumusnya ya bikin konten. Satu lagi, tidak mengamati. Wah, gua banyak isi imajinasi Mas kalau aku.
Nggak perlu nyontek, aku udah, wah itu kalau itu bolehlah yang ketiga. Ya jarang-jarang tapi manusia kayak begitu soalnya. Ya kebanyakan sih amati, tiru, modifikasi, kalau enggak amati, tiru, plek-plek, dah kayak begitu. Ya, nah ini data. Ya, artinya data itu mewakili Gen Z dan milenial. Ya, oke. Nah, yang ke-15, hidden gem berkembang pesat dan jadi pasaran. Jadi sekarang ini apa aja yang nyelip-nyelip di lorong, bilang aja hidden gem, dicari-cari itu sama orang. Ya, saya nih tinggal di Bandung, itu ada seblak yang itu harus turun-turun dulu ke bukit-bukit mana dan lain-lain. Akhirnya tapi ramai pas sampai situ karena hidden gem. Sebenarnya apa sih artinya ini? Artinya teman-teman punya peluang membangun bisnis kuliner nggak harus di lokasi yang strategis dan mahal. Ya, kita bisa membangun di depan rumah kita, di garasi rumah kita, asal bisa menciptakan wow effect yang mendrive traffic ataupun GoFood untuk datang. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari hidden gem ini. Sesuatu yang kita bisa pelajari. Artinya bisnis kuliner itu nggak harus mahal-mahal sekarang. Ya, untuk bisa dijalankan. Ya, nah ini contohnya hidden gem kalau ke Bandung ada Gang Nikmat. Ya, ini tuh lorong dekat kantor saya dulu. Ya, saya 2 tahun di kantor itu nggak tahu ada Gang Nikmat ini, gitu ya. Padahal di depan lorong kantor gue gitu. Setelah dia di TikTok muncul, wah gila, ternyata ini gue ngesot doang sampai gue nggak pernah tahu 2 tahun ada Gang Nikmat. Gimana sih ini? Ya, apa? The power of content. Ya, the power of content. Ya, the power of video and the power of TikTok dan Instagram. Ya, plus pakai KOL akan lebih powerful lagi. Ya. Nah, yang ke-16, nah, kuliner via marketplace akan makin mantap. Ya, kalau yang main-mainnya juga di Tokopedia misalnya boleh nih ya. Ini 2 brand ini saya tampilin nih, belajar di Foodies juga. Ini omset miliaran ini sebulan. Ya, asik ya jualan snack omsetnya begini gitu ya. Nah, 17. Nah, ini juga menarik. Healthy food makin berkembang. Jadi kalau misalnya kategorinya ada di GoFood ya, misalnya orang cari healthy, nah keyword itu harus teman-teman pakai tuh kalau bisnisnya healthy, ya. Karena orang akan cari dulu healthy. Jadi gini, salah satu strategi ya, bagaimana kita ngehack, wah istilahnya ngehack GoFood itu adalah cari kata kunci yang tepat, ya, yang memang biasa dicari orang. Nah caranya bagaimana? Ya caranya, salah satunya kita juga pelajari perilaku orang misalnya di Google Trend atau Google Keyword Insight. Kita lihat nih, oh orang pencarian healthy ini tinggi ya. Nah kita bisa coba matchingin, ya walaupun not literally 100% akan seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman jualan healthy food, orang akan cenderung nge-search healthy food. Nah harus keluar tuh brand kamu. Ya misalnya kamu jualan Padang, ya keluar dulu Padang apa. Kalau kamu jualan misalnya ayam geprek, nah keluar dulu brandnya mungkin bisa taruh belakang. Nah itu beberapa yang bisa menjadi insight ya ke depannya. Tapi bicara balik lagi kategori healthy food ini sangat berkembang banget sekarang ya. Jadi ini sesuatu yang bisa dikonsider. Ke-18, 3 terakhir ya. Alternatif pendanaan sekarang makin banyak. Ya, kalau yang mau scale, sekarang itu udah ada crowdfunding, ada venture, ada Sirka, ada modelnya, wah macam-macam teman-teman. Ya, tadi makanya gue bilang ya 20 ini bisa kita break lagi satu-satu kita obrolin. Ya, Mas, saya kalau pengen bangun cabang, terus kalian beli rukonya, karena omset saya udah 200-300 juta nih misalnya di GoFood. Bisa nggak saya pakai crowdfunding, saya beli rukonya, pakai modelnya crowdfunding? Jawabannya bisa. Menarik ya. Jadi teman-teman bisa punya aset, beli ruko, pakai crowdfunding, bisnisnya teman-teman masih bisa jalankan, rukonya teman-teman yang punya. Asik ya? Ini nih serunya bisnis kuliner zaman sekarang ya, karena banyak sekali sesuatu yang baru yang muncul ya.
Nah, ini contoh ya, crowdfunding. Kalau teman-teman mau googling nanti ada Crowdana, ada Fundex, dan lain-lain. Ya, 19, insight based business kuliner jadi keharusan. Jadi gini teman-teman, ya penting teman-teman untuk mau terus belajar, ngikutin GoBiz. Tadi hebat ya, yang sudah hampir habis belajarnya itu luar biasa banget ya. Gitu belajar sudah hampir habis, ada yang udah 50%. Nah, inilah cara kita mendapatkan insight ya. Jadi bisnis kuliner ini bukan tentang percintaan ya, dimana kalau kita ngasih curhat temen tuh kita bisa jawab tentang percintaan. Kalau bisnis tuh nggak bisa begitu. Bisnis itu butuh resources ya, sesuatu yang nutrisi yang dimasukkan ke kepala kita untuk kemudian akhirnya kita bisa muncul ide gitu. Dari mana aja? Macam-macam, dari riset, ikut ke kelas video seperti ini, ikut workshop, ya bisa dari baca-baca, oh macam-macam deh, ya. Jadi it's something really precious banget ya teman-teman. Di GoFood ini difasilitasi ya model pembelajaran seperti yang ada di GoBiz tadi. Ya, ini benar-benar dimanfaatkan sekali. Ya, nanti akan banyak konten yang akan diupload berikutnya, dan bahkan banyak konten-konten yang direct, tajam, dengan tips-tips yang powerful banget ya. Oke, terakhir, ya walaupun umur tidak muda, tapi saya kasih lihat insight-nya 2022 ya. Anak-anak muda itu sekarang makin agresif ya, umur 19, 20, wah itu bisnisnya berkembangnya luar biasa. Jadi yang umurnya di sini masih muda-muda, nah you are on the right track ya. Kalau yang udah berumur, hati-hati lah, pesaingnya anak-anak muda, jadi harus terus belajar. Ya, kalau kata Steve Jobs, keep learning. Ya, karena kenapa? Ini Gen Z dan milenial zaman sekarang. Ya, kalau ditanya bukan lagi mau jadi dulu mau jadi insinyur, dokter dan lain-lain, enggak. Ya, mau jadi pebisnis kuliner salah satunya. Mau punya coffee, mau punya ini, wah macam-macam ya. Nah, kita lihat ya, wah ini anak-anak muda semua ya, gitu. Dan ini bisnisnya udah raksasa semua. So, teman-teman ya, itu tadi 20 insight bisnis kuliner 2022. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas satu-satu secara detail, insight-insightnya, detailnya seperti apa. Ya, nah nanti ini materinya teman-teman bisa ulang-ulang lagi untuk dipelajari lebih lanjut. So teman-teman, semoga bermanfaat ya. Follow Foodies dan saya gitu, nanti kita bisa keep kontak dan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu Ica. Thank you semua teman-teman, semoga bermanfaat. Iya, baik. Terima kasih Pak Rex atas penyampaian materinya tadi. Ini banyak yang komen juga, wah materinya hari ini daging banget nih Pak, gitu kan. Sangat-sangat penting dan juga bermanfaat. Terus ada juga yang komen atas nama Linda Triana. Tadi yang terkait hidden gem tadi nih Pak, saya juga jualannya di rumah nih Pak, garasi dan teras dimanfaatkan. Tapi alhamdulillah yang suka order di GoFood malah pada datang nyari kedainya nih Pak, gitu. Nah itu termasuk salah satu dari hidden gem tadi ya Pak ya, kekuatan hidden gem tadi. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau sekarang saya, pokoknya teman-teman nggak usah khawatir lokasi jualannya di mana. Ya, yang penting itu bisa menciptakan tadi brand value, branding, dan wow impact. Itu akan dicari, Cak. Jadi sekarang tuh mau masuk lorong-lorong juga tuh orang datang, kalau enggak tuh dia bisa pakai aplikasi online seperti GoFood untuk order gitu. Nah, jadi fokus kita adalah bangun produk yang kuat, bangun brand, ciptakan wow effect. Karena ini penting wow effect ini ya, anak-anak zaman sekarang tuh tadi saya bilang, ya. Dia makan konten baru beli produk. Ya, ingat ini, makan konten baru beli produk. Jadi konten dulu yang dimakan, baru produknya dibeli, gitu ya. Bener banget Pak. Nah, membahas tentang trennya tadi, ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Geprek Kahot Cewin Bandung. Pertanyaannya, gimana ya Pak strateginya agar brand kita sendiri bisa menjadi trending dan kita nggak ngikutin trendingnya orang lain sehingga kita bisa punya jati diri yang kuat nih. Kalaupun ikut tren bisnis orang, bagaimana maintenance-nya agar bisa long lasting, Pak? Gitu katanya. Ya, jadi gini, Cak. Kita UMKM itu kalau menjual sesuatu yang sama dengan yang dijual sama orang lain, dan konsumen nggak ada alasan untuk membeli. Jadi tadi kasih alasan
kenapa konsumen akan membeli? Ya. Nah, kalau kita UMKM, tentu kita tidak dibekali duit banyak gitu ya, pas-pasan dan lain-lain. Dan ciptakan apa yang dinamakan dengan wow effect yang tadi aku bilang. Ya, salah satu contoh ya dari 9-10 wow effect yang ada ya, itu adalah menciptakan menu yang unik, ekstrim atau superlatif menunya ya. Nah, jadi contoh tadi geprek, semua jualan ayam geprek, nanti akan kesulitan pasti jualannya. Kenapa? Karena ketika semua jualan ayam geprek, artinya orang akan memilih dulu brand yang dia kenal. Itu yang pertama. Kedua, kalau tidak brand, dia akan memilih promo mana yang paling murah. Ya. Nah, dua ini susah nih dilawan nih. Brand kalau nggak promo, gitu ya. Artinya apa? Kita harus masuk dengan satu terobosan baru. Seperti aku kasih contoh tadi, Cak. Oke, lu cari-cari dulu di Bandung. Kira-kira apa sesuatu yang memang menarik nih di Bandung? Ya, atau sesuatu yang kita lihat bisa menjadi sebuah wow effect dari kegiatan kita. Tadi gue kasih contoh misalnya, kebetulan lu punya yang ternak angsa. Ya, memang angsanya nggak banyak-banyak amat lah, 30 ya. Jangan juga, aduh kasihan angsa lucu, ini kan lagi jualan, dipotong kan halal juga angsa gitu ya. Gitu. Misalnya angsa nih, ya. Nah, kemudian lu ciptakan satu menu geprek angsa. Nah, nggak ada nih kompetitor yang jualan. Ya, kemudian geprek angsa ini kirim ke influencer untuk kemudian influencer bikin konten. Oh guys, ada dari geprek ini nih, sekarang mereka punya geprek angsa loh, gila nih, ternyata enak banget kalau angsa itu. Ya, nanti orang-orang tuh, wah gila ini gimana rasanya angsa ya, cek GoFood tuh dia. Ya, kalau nggak datang ke tempat dia cek GoFood. Ya, kalau memang angsanya cuma terbatas 20 ya nggak apa-apa, sold out aja. Makin penasaran orang kan, wah dicek lagi dan lain-lain. Nah itu contoh aja, Cak. Ya, kita ambil sesuatu yang punya wow effect sehingga brand kita itu cepet ketanam di benak orang gitu ya. Banyak cara lainnya ya, coba nanti lihat dan dicek, ada kelas yang wow effect. Kalau nggak salah kemarin pas di kelas Partner GoFood ya ada ya, Cak. Baik, terima kasih Pak Rex jawabannya tadi. Jadi rekan-rekan pokoknya cari dulu yang bikin wow effect-nya dulu nih gitu kan, biar orang-orang tuh pada penasaran terus pengen beli, pengen jajan di tempatnya kita gitu. Nah, terkait wow effect lagi nih Pak, ini ada yang nanya dari Gourmet Garage Bali. Kak izin bertanya, kalau kita menggunakan strategi nomor 2 yang wow effect tadi, biasanya usaha yang viral hanya rame saat viral aja nih Kak. Gimana cara mempertahankan loyalitas customer kepada restonya kita gitu? Oke, ini effect itu bukan berarti kita menyajikan sesuatu kalau konteksnya produk ya saya. Jadi bukan sesuatu yang kita sajikan itu kemudian produknya tuh zong, ya nggak gitu konsepnya. Ya contoh misalnya kalau gue mau launching angsa geprek, tentu gue akan resep dulu dong angsanya yang enak memang ya. Karena juga ayamnya, lelenya dan lain-lain juga ini butuh proses. Jadi lihat teman-teman ya, jangan mengambil satu kesimpulan di mana sebetulnya bisnis itu ada sebuah proses. Contoh ketika kita menciptakan produk itu ada proses riset, ada validasi dulu, ada blind test dulu ya. Jadi bisnis kuliner produk enak itu wajib ya. Produk enak itu wajib. Nah, kemudian ketika wow effect itu digunakan itu untuk tujuannya membangun awareness, traffic dan sales ya. Tapi ingat ya, masih ada urusan operation di belakangnya. Ya jangan sampai sudah impact-nya gede ya, datang order buatnya lama. Jadi datang order 2 jam misalnya, sejam. Nah, ini konyol namanya. Ya, jadi tidak didukung oleh operation yang kuat. Ya, nah jadi teman-teman harus belajar tentang operation juga. Jadi jangan ngambil ilmu tuh, wah satu, wow effect, BR, gede, rame, habis itu, wah ini gimana nih gitu, layanannya kan. Iya. Wah ini putus-putus lagi nih kayaknya. Halo? Kedengaran, Cak? Kedengaran? Ya, kedengaran. Iya, kedengaran Pak. Ya. Oke.
Iya, jadi tadi jangan cuma wow effect-nya aja ya Pak yang diperhatiin, tapi juga harus di-maintenance dari operations-nya, terus kemudian rasa makanannya kita juga biar selalu diingat nih sama pembelinya kita, sama pelanggan kita gitu kan. Ya, jadi ada istilah gini, Cak. Marketing bring customer. Mm-mm. Ya. Operation bring back customer. Nah, jadi perlu dicatat nih rekan-rekan semuanya ya. Marketing jadi, bring customer, operation bring back customer. Wah, itu penting banget nih rekan-rekan jadi semuanya. bisnis kuliner itu teman-teman bisa dikatakan bisnis kalau konsumen membeli kembali. Jadi ini kuncinya ya. Jadi bukan soal antrian 5 km dan lain-lain. Beli lagi enggak. Nah, kalau udah beli lagi rasanya harus enak, ya harganya pas, bukan murah, pas. Packagingnya cakep, kualitasnya bagus, operation layanannya oke. Nah, jadi jangan ketinggalan belajar yang begitu. Belajarnya cuman booming gitu, tapi operationnya nggak dipelajarin loh, gawat bisnis kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Rex. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Yeti Indriani. Saya mau tanya dong nih Pak, bagaimana biar konten yang kita buat nih jadi cepat viral gitu di TikTok dan juga di Instagram Reels. Harus berapa video kira-kira yang harus di-share setiap harinya agar kita cepat FYP Pak, agar cepat viral nih. Oke, gini, dari pengalaman aku ya. Yang pertama, kalau konten video, satu, ciptakan dulu habit konsistensi. Ini penting banget, Ica. Ya, habit konsistensi. Nggak ada sesuatu ide buat setiap hari 1 sampai 2 konten. Kalau TikTok, kalau Reels 1 kali aja. Ya, tapi itu konten bisa dipakai di TikTok dan di Reels ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak buat. Ya. Kak, nggak ada ide. Siapa bilang? Lu ngulek cabai jadi konten. Ya. Lu ngulek cabai jadi konten. Lu cabai nih ya, kita cabai sambal mata misalnya ya. Olahannya sudah disiapkan di batu begitu, tinggal mau siram minyak panas. Jadi konten tuh, Cak. Dan itu banyak konten viral kayak begitu. Ya, disiram minyaknya, wah cabainya jadi konten. 30 detik, gila tuh cabenya gitu-gitu. Ya, ngulek cabe ya di Jakarta tuh ya, di dekat Grand Indonesia tuh. Ya, di belakang yang ada ayam lombok hijau, nguleknya. Ya, tapi dia pakai wow effect apa? Ulekannya gede banget ya, sekelapa nih. Ulekannya segede kelapa begini nih. Ya. Nah, ya. Jadi itu ulekan gitu ya. Nah, jadi wah apa nih, ulekan gede banget gitu ya. Ada lagi yang geprek misalnya. Orang geprek kok pakai ulekan, geprek pakai palu sekalian tuh gede. Palunya dibikin gede sama dia, digeprek ya. Jadi konten. Ya. Kemudian teman-teman ada karyawannya yang dikasih bonus, kemudian karyawannya wah meluk, sedih, jadi konten. Wah, banyak banget konten. Nah, itu yang pertama, konsistensi. Buat dulu. Yang kedua, tadi saya bilang, ya, amati, tiru, modifikasi. Itu udah banyak konten viral di TikTok itu. Udah ikutin aja. Nggak usah mikir-mikir, gue mau cari lagu sendiri nih. Udah lagi lagu viral, ikut viral gitu ya. Kontennya tinggal diubah-ubah, kreativitas dimainin. Nah, yang ketiga, kalau bisnisnya sudah mulai berjalan, cobalah berinvestasi di tim. Ya, mungkin teman-teman udah sibuk nih. Aduh, gua udah bangun 3 cabang, udah nggak sempat lagi nih bikin konten. Nah, coba punya orang konten yang memang kerjaannya bikin konten terus ya. Nah, salah satu teman saya tuh ya kayak brand ST. Wah, itu meledak ya, ratusan cabang tuh, Cak. Gara-gara rajin bikin konten, Cak. Ya. Kalau teman-teman lihat ya kemarin tuh ya bawa trash bag minum teh gitu kan ya, habis trash bag dia sewa lagi tuh mobil tangki air ya buat minum es teh gitu. Nah, itu lihat kan. Nah, itu konten ya. Apakah konten itu original dia yang pikirin? Enggak. Konten itu udah viral di TikTok. Oke, ya gua ikutin. Nah, kuncinya adalah cepat. Ya, cepat apa? Cepat dapat informasinya. Nah, jadi following akun-akun kuliner di TikTok. Ya, kalau di TikTok itu kan ada yang following, ada yang for you, ya. Nah, yang rekomendasi dan for you. Nah, klik for you. Jadi itu
akan algoritmanya sama terus kelihatan ya. Nah, jadi itulah cara kita untuk membangun konsistensi konten. Dan zaman sekarang tadi risetnya udah aku spill ya, video. Usahakan teman-teman bikin 1 sampai 2 video setiap hari. Videoin apa aja. Ya, videoin apa aja. Ya, nggak ada ide lihat kucing lewat, kucingnya kasihin pisau, potong-potong sambal. Ya, kucingnya gitu ya. Nah, itu ada tuh ya yang video di TikTok kan, ada yang kucingnya masak kucing yang apa masak, kan, viral kan. Nah, ya kan ada. Nah, gitu-gitu tuh. Ya. Oh Kak, Mas kok tahu begitu? Lihat TikTok. Ya, ya sama aja kita. Cuman siapa cepat lihat informasi itu aja gitu, Cak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rex. Nah, jadi rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini, jangan lupa nih sering-sering scroll-scroll TikTok-nya gitu ya. Kalau lagi nggak ada orderan, bisa banget tuh langsung dibuka-buka aja TikTok-nya, terus kemudian dicari ide-ide gitu kan untuk bikin konten setiap hari. Kuncinya adalah konsisten terus nih rekan-rekan semuanya ya. Nah, baik Pak Rex, tadi pertanyaan terakhir nih, kemudian kita untuk sesi presentasinya dan juga tanya jawabnya untuk Pak Rex hari ini sudah selesai nih rekan-rekan semuanya. Jadi terima kasih banyak Pak Rex sudah membagikan semua ilmunya hari ini dan juga membagikan insight-nya juga untuk tren kuliner tahun 2022 kepada rekan-rekan yang hadir hari ini gitu. Selanjutnya Ica juga mau move untuk sesi yang selanjutnya nih, yang dari tadi mungkin ditunggu-tunggu terus sama teman-teman sama rekan-rekan semuanya. Sesi kuis berhadiah. Wah, ini tadi saya kasih tahu lagi sekali lagi, kuisnya ini akan ada 10 GoPay 100.000 nilainya untuk 10 orang pemenang ya rekan-rekan semuanya. Nah, kuisnya akan langsung dipandu sama rekan saya, Gita. Halo Kak Gita, apa sudah ready nih buat bagi-bagi uangnya hari ini? Halo Kak Ica. Iya. Kedengeran nih suaranya ya? Kedengeran. Oke, langsung aja kalau gitu kepada Kak Gita kami persilakan. Ya, oke. Makasih ya Kak Ica. Nah, partner GoFood yang udah hadir hari ini, jadi kita masuk ke sesi kuis ya. Nah, nanti di sesi kuis ini kita bakal nyampein satu pertanyaan, nanti bakal ada pilihan jawabannya. Nah, buat partner GoFood yang tahu jawabannya bisa langsung ketik aja jawabannya di kolom chat ya. Nah, untuk pertanyaannya itu, jadi tadi kan Pak Rex udah menyampaikan nih tentang tren-tren bisnis di tahun 2022 ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, berikut ini merupakan tren bisnis di tahun 2022 yang disampaikan Pak Rex, kecuali yang A, itu adalah bisnis kemitraan, yang B, itu pinjam bank, yang C, itu kolaborasi. Jadi kita ulang sekali lagi ya, untuk pertanyaannya, berikutnya merupakan tren bisnis 2022 yang disampaikan Pak Rex, kecuali A, bisnis kemitraan, B, pinjam bank, dan C kolaborasi. Oke. Nah, ini udah banyak jawabannya ya. Oke deh, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Ica ya. Baik, terima kasih. Jadi ini waktunya udah habis. Sudah stop waktunya Bapak Ibu semuanya yang sudah menjawab. Terima kasih banyak. Kemudian yang baru menjawab sekarang, kami mohon maaf tidak dihitung ya jawabannya Bapak Ibu semua. Jadi nanti akan diakumulasi nih jawabannya, dicek sama timnya kita, siapa aja kira-kira yang berhasil, yang menang kuisnya, akan mendapatkan 100.000 GoPay untuk 10 orang pemenang gitu. Jadi nanti akan diumumkan di akhir acara. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih buat rekan-rekan semuanya, karena waktu kita udah habis ya, kita sudah sampai juga di penghujung acara, dan kita juga sudah membagikan kuis berhadiahnya juga nih rekan-rekan. Selanjutnya kita akan launch poll nih. Jadi buat rekan-rekan yang hadir hari ini, mohon dibantu dulu untuk isi pollingnya yang sudah tampil di layarnya rekan-rekan semua. Jadi polling ini terkait acara kita hari ini. Jadi apakah acaranya hari ini seru gitu ya, sangat memuaskan, atau bahkan sangat memuaskan gitu ya, terlebih untuk hostnya mungkin ya, atau untuk speakernya juga, dua narasumber kita, Pak Rex dan juga Kak Amanda hari ini. Gitu. Nah, mungkin bisa diisi dulu. Ya, apa sudah diisi? Dan oke, sudah selesai diisi semuanya. Selanjutnya Ica juga mau kasih tahu nih buat rekan-rekan yang
hadir hari ini, kalau misalkan ada pertanyaan seputar layanan Gojek, rekan-rekan bisa langsung aja menghubungi atau langsung aja klik halaman bantuan di aplikasi Gobis-nya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala, keluhan gitu ya, mau perubahan data dan sebagainya bisa langsung ke fitur bantuan di aplikasi Gobis. Nah, selanjutnya buat rekan-rekan mitra usaha yang hadir hari ini juga nanti akan kami kirimkan sertifikatnya melalui email. Jadi email yang terdaftar itu nanti akan kami kirimkan ke sana sertifikatnya, ditunggu aja, dicek aja emailnya secara berkala gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini kemudian sudah ada nih daftar pemenangnya. Mungkin Ica bacakan, bagaimana Kak Gita, dibacakan sekarang atau mau di-keep dulu nih Kak Gita kira-kira? Boleh Kak, dibacain aja. Oke, baik, langsung dibacakan. Selamat kepada 10 orang pemenang yang sudah ikut kuis tadi. Yang pertama ada Suryani Rimba, yang kedua ada Aryani Anggraini, ketiga Rizky Irawan, Saiful Anwar, Berlian Lauli, yang keenam ada Edric Varian, yang ketujuh Rifki, kedelapan Payakumbuh Pizza dan Dessert, yang kesembilan Dewi Fitria Ismayanti, dan juga Melisa Yurestika. Selamat kepada 10 orang pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Dan juga untuk yang sudah bertanya, tadi ada 5 pertanyaan yang terpilih, akan mendapatkan hadiah berupa merchandise menarik gratis dari GoFood, akan juga dihubungi oleh tim kami. Gitu. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak kami ucapkan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga untuk kedua orang narasumber kita, Bapak Rex dan juga Kak Amanda, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini semuanya bisa diserap ilmunya secara maksimal sama rekan-rekan untuk kemudian memajukan usahanya masing-masing. Nah, rekan-rekan juga bisa bergabung nih bersama komunitas Partner GoFood di Facebook, atau juga di Instagramnya kita di @GoFoodPartners, dan juga bisa subscribe ke YouTube-nya kita Mitra Usaha Gojek. Selanjutnya, Ica mewakili tim memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Selamat tahun baru semuanya. Sukses selalu.